Seorang gadis menemukan seekor burung yang sudah mati. Ia merasa sangat sedih. Tiba-tiba angin bertiup dengan kencangnya dan burung itu hidup kembali. Gadis itu dan temannya terkejut. Mereka tidak percaya dengan kejadian yang mereka lihat. Malam harinya gadis itu bercerita kepada ibunya. Ia mengatakan bahwa itu adalah kekuatan Tuhan, namun ibunya menjadi marah. Ia mengira gadis itu hanya berkata omong kosong dan berbohong. Keesokan harinya itu memberikan lukisan pada seorang anak laki-laki. Lukisan itu menggambarkan bahwa dirinya bisa bermain olahraga basket. Anak itu sangat senang, tapi ia tahu dirinya tidak akan bisa berdiri lagi karena kecelakaan di masa lalu, yang membuatnya lumpuh seumur hidup. Gadis itu menghiburnya agar ia tidak menyerah. Ia juga mengatakan bahwa ia telah melihat Tuhan, tapi anak laki-laki itu tidak percaya. Tiba-tiba sebuah mobil melintas dan menabrak seekor anak anjing. Gadis itu segera berlari menghampiri. Ia memejamkan mata dan mulai berdoa. Beberapa detik kemudian anak anjing itu hidup kembali. Semua orang di sekitarnya terkejut. Anak laki-laki itu pun mulai percaya dengan perkataan gadis itu. Ia meminta gadis itu untuk mendoakannya juga, tapi setelah doa selesai tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya anak itu pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Tiba-tiba ia menyadari bahwa ia bisa menggerakkan jari kakinya. Dokter sangat terkejut, tapi tetap berkata bahwa ia tidak akan bisa berjalan lagi karena sarafnya sudah terlalu rusak. Setelah dokter meninggalkan ruangan, anak itu berjalan keluar bersama ayahnya. Dokter pun terdiam, tak bisa berkata-kata. Anak itu berkata bahwa semua ini berkat doa dari temannya. Seorang reporter yang berada di dekat sana mendengar kisah itu, dan melapor di televisi. Keesokan paginya banyak orang datang meminta kesembuhan dari gadis itu. Orang tua gadis itu mulai khawatir. Ayahnya berkata, jika kamu menyelamatkan mereka, kamu tak akan lagi menjadi gadis biasa. Karena orang-orang akan terus datang dan mengganggu hidupmu. Namun gadis itu tetap melangkah keluar. Ia mendekati seorang gadis buta, menggenggam tangannya, dan mulai berdoa. Saat gadis buta itu perlahan melepas kacamatanya, secara ajaib penglihatannya normal kembali. Kemudian ia mendoakan seorang anak laki-laki yang cacat. Anak itu pun langsung bisa berdiri dengan cepat. Semua orang tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Namun, tenaga gadis itu menjadi semakin lelah. Akhirnya ia pun pingsan. Kakeknya yang mendengar kabar itu, langsung pergi ke danau dan memohon pada Tuhan. Ia meminta agar Tuhan menyelamatkan cucunya, meski harus menukar nyawanya sendiri. Di saat yang sama semua orang di rumah sakit mendoakan gadis itu. Ayahnya menemukan sebuah lukisan. Ternyata gadis itu sudah meramalkan bahwa dirinya akan pergi. Semua orang tenggelam dalam kesedihan. Adik perempuannya menemukan lukisan lain. Lukisan itu menunjukkan Tuhan mengirimkan gadis itu kembali ke bumi, dan benar saja gadis itu tiba-tiba terbangun. Tuhan tidak akan mengambil seseorang yang begitu baik. Sekarang pertanyaannya, apa kamu juga akan berbuat baik terus biar disayang Tuhan?